Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Erlangga Hernadi, serta Dini Paramesti, dan Nurul Amanda. Di sini kami akan menjelaskan kesimpulan berdasarkan sampel tunggal. Nah, tujuan pelajaran itu ada 8. Yang pertama itu unsur-unsur uji hipotesis. Yang kedua, merumuskan hipotesis dan menetapkan daerah penolakan. Yang ketiga, tingkat signifikansi yang diamati nilai P. Yang keempat, uji hipotesis tentang suatu populasi rata-rata normal Z statistik. Yang kelima, uji hipotesis tentang rata-rata populasi statistik T. Yang keenam, uji hipotesis sampel besar tentang proporsi populasi. Yang ketujuh, menghitung kesalahan tipe 2 probabilitas. Yang ke-8 yang terakhir, uji hipotesis tentang varians populasi. Selanjutnya pendahuluan akan diberikan oleh Amanda. Jadi selanjutnya ada pendahuluan. Statistika merupakan sebuah ilmu yang dapat digunakan untuk menguji suatu data dan mengambil kesimpulan sebagai hasil dari pengujian tersebut. Salah satu data yang dapat diuji adalah sampel tunggal. Sampel tunggal merupakan keputusan untuk menerima atau menolak hanya berdasarkan satu sampel saja. Dalam menguji hipotesis terdapat beberapa unsur dan langkah yang harus dipahami. Ringkasan ini akan membahas unsur dan rumusan hipotesis. Selain itu, ringkasan ini juga menjelaskan uji hipotesis tentang suatu populasi pada rata-rata normal, rata-rata statistika, proporsi populasi, varians populasi. Adapun fokus dari pembahasan ringkasan ini adalah kesimpulan berdasarkan sampel tunggal. Penjelasan terkait uji hipotesis dan pengambilan keputusan penting untuk dipelajari dalam ilmu statistika. Hal ini untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan percobaan pada suatu data. Oke, terima kasih Manda. Nah, selanjutnya adalah masuk ke 8.1 atau unsur-unsur uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol dapat ditolak atau tidak. Terdapat beberapa unsur yang terlibat dalam uji hipotesis, antara lain hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah sebuah pernyataan yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan hipotesis alternatif adalah sebuah pernyataan yang menyatakan adanya perbedaan atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, terdapat juga tingkat signifikansi yang merupakan nilai-nilai yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol dapat ditolak atau tidak. Selain itu, terdapat statistik uji yang digunakan untuk menghitung apakah hipotesis nol dapat ditolak atau tidak, serta daerah kritis yang merupakan tentang nilai yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol dapat ditolak atau tidak. Terakhir, teknik pengambilan sampel juga merupakan unsur penting dalam uji hipotesis yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi yang diuji. Semua unsur ini penting dipahami dan diperhatikan dalam melakukan uji hipotesis untuk memastikan hasil analisis yang akurat dan dapat diandalkan. Nah, ada contoh soalnya. Seseorang dituduh pencuri dihadapkan kepada seorang hakim. Seorang hakim hendak menganggap orang tersebut tidak mempunyai kesalahan sampai kekeliruannya dapat dibuktikan. Seorang jaksa hendak berupaya membuktikan kekeliruan orang tersebut. Dalam kasus ini, hipotesis nol atau HO adalah orang tersebut tidak bersalah dan hipotesis alternatif atau H1 adalah orang tersebut bersalah. Hipotesis alternatif sah atau H1 inilah yang dihendak dibuktikan. Nah, ini ada tabelnya. Nah, tabelnya itu menjelaskan tabel ini merupakan ringkasan dari hasil percobaan, yang dimana di kolom paling kiri itu menggambarkan keadaan yang menerima dan menolak hipotesis nol. Kalau menerima itu orang tersebut dibebaskan, kalau menolak itu orang tersebut dipenjara. Lalu baris paling atas menggambarkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau H0 itu orang tersebut tidak bersalah. Kalau hipotesis alternatif atau H1 orang tersebut bersalah. Lalu bisa dipasangkan kolom paling kiri dan baris paling atas sehingga hasilnya bisa dilihat di tabel tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke 8.2, merumuskan hipotesis dan menetapkan daerah penolakan. Merumuskan hipotesis adalah suatu proses dalam penelitian atau percobaan di mana peneliti atau ahli membuat suatu dugaan sementara mengenai hubungan antara variabel yang akan diteliti. Hipotesis ini akan disusun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman peneliti, serta hasil observasi atau penelitian sebelumnya. Hipotesis harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang jelas dan dapat diuji kebenarannya melalui penelitian atau percobaan. Dalam merumuskan hipotesis, peneliti harus memperhatikan beberapa hal seperti variabel yang akan diuji, populasi yang diteliti, serta tujuan dan masalah penelitian.
Hipotesis harus bersifat spesifik, jelas, dan dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah yang valid. Setelah hipotesis dirumuskan, selanjutnya hipotesis akan diuji melalui penelitian atau percobaan. Dan hasil dari penelitian atau percobaan akan digunakan untuk menentukan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Hipotesis dapat diterima, maka dapat diambil kesimpulan mengenai hubungan antara variabel yang diteliti. Namun hipotesis ditolak, maka peneliti harus melakukan penelitian atau percobaan lain dengan mengubah atau memperbaiki hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, daerah penolakan itu adalah daerah yang dimana hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Daerah penolakan ditentukan berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh tingkat signifikansi yang sering digunakan adalah 0,05 atau 0,01. Nah, ini adalah contoh daerah penolakan, tingkat signifikansinya 0,05, daerah kebebasannya 18, nilai kritis uji T-nya itu 2,101. Maka daerah penolakan adalah jika nilai uji T lebih kecil dari 2 minus 2,101 atau lebih besar dari 2,101. Nah, selanjutnya itu masuk ke 8.3. Tingkat signifikansi yang diamati ya nilai P. Tingkat signifikansi yang diamati atau P nilai untuk uji statistik tertentu adalah probabilitas dengan asumsi H0 benar, mengamati nilai statistik uji yang setidaknya bertentangan dengan hipotesis 0 dan mendukung hipotesis alternatif seperti sebenarnya dihitung dari data sampel. Langkah-langkah menghitung P, nilai P untuk menguji hipotesis yang pertama, tentukan nilai statistik uji Z sesuai dengan hasil percobaan sampling. Yang kedua, jika tes satu arah, maka P nilai sama dengan area ekor di luar Z dalam arah yang sama dengan hipotesis alternatif. Jadi, hipotesis alternatif berbentuk 7. Nilai adalah daerah di sebelah kanan atau di atas yang diamati Z nilai. Sebaliknya, jika alternatif berbentuk 6, itu P nilai adalah area di sebelah kiri atau di bawah yang diamati Z nilai. Jika tes dua sisi, maka P sama dengan 2 kali luas ekor di luar yang diamati nilai Z ke arah tanda Z, yaitu jika Z positif, yaitu nilai P adalah 2 kali luas di sebelah kanan atau di atas nilai diamati nilai Z. Sebaliknya, jika Z negatif, maka nilai P adalah 2 kali lebih luas kiri atau di bawah yang diamati nilai Z. Nah, contoh soalnya itu adalah seorang peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata tinggi badan antara dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Sampel yang diambil 50, ya setelah dilakukan pengujian diperoleh nilai P sebesar 0,02. Tingkat signifikansi yang umum digunakan adalah 0,05. Oleh karena itu, jika nilai P yang ditemukan lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dalam kasus ini, nilai P yang ditemukan 0,02 lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dapat perbedaan signifikansi dalam rata-rata tinggi badan antara kelompok A dan kelompok B. Dengan kata lain, penelitian ini menentukan bahwa terdapat perbedaan signifikansi dalam rata-rata tinggi badan antara kelompok A dan kelompok B dengan tingkat signifikansi 0,5. Hasil ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi atau saran dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, olahraga, atau industri fashion. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zata. Oke, terima kasih Lang. Selanjutnya ada 8.4, uji hipotesis tentang suatu populasi rata-rata normal Z. Uji Z rata-rata satu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah diterapkan. Sebelum melakukan pengujian statistik, terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengujian. Berikut ini ada syarat-syarat yang dipenuhi untuk melakukan pengujian. Yang pertama itu adalah sampel yang digunakan dalam pengujian itu sampel acak sederhana. Yang kedua ada varian populasinya diketahui. Yang ketiga sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukuran. Sampel cukup besar, biasanya ukuran sampel cukup besar sering digunakan itu lebih dari 30. Jadi uji hipotesis sampel besar tentang proporsi populasi digunakan untuk menguji apakah proporsi populasi suatu karakteristik atau variabel sama dengan hipotesis yang diajukan. Uji ini digunakan untuk ketika ukuran sampel besar, yaitu ketika jumlah pengamatan dalam sampel besar lebih besar dari atau sama dengan 30. Prosedur pengujian hipotesis sampel besar tentang proporsi populasi itu ada, yang pertama itu ada tentukan hipotesis H0, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Terus yang kedua itu ada
tentukan tingkat signifikansi yaitu untuk menguji hipotesis. Yang ketiga itu ada hitung proporsi sampel P dari data sampel yang diberikan. Yang keempat itu ada hitung standar error dengan rumus SE pangkat akar P dikali 1 min P dibagi N, di mana N adalah ukuran sampel. Yang kelima itu ada hitung nilai Z dengan rumus Z sama dengan P dikurangin P0 dibagi SE, di mana P0 adalah nilai proporsi populasi yang dihipotesiskan. Yang terakhir itu ada hitung nilai P dengan menggunakan tabel distribusi normal standar. Nilai P standar adalah probabilitas dari nilai Z atau lebih ekstrim dalam distribusi normal standar. Oke, jika dibandingkan nilai P dengan tingkat signifikansi A, jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka hipotesisnya ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Sebaliknya, kalau misalkan P lebih besar, itu hipotesis nolnya diterima. Dalam uji hipotesis sampel besar tentang proporsi populasi, penting untuk memperhatikan asumsi bahwa ukuran sampel besar yaitu N lebih besar dari 30. Jika ukuran sampel kecil itu, maka penggunaan uji hipotesis lain yang lebih sesuai harus dipertimbangkan. Oke, ada contoh soal yang itu sebuah perusahaan mengklaim bahwa rata-rata gaji karyawan itu adalah 8 juta per bulan. Seorang peneliti ingin menguji klaim tersebut dengan menggunakan sampel 30 karyawan. Dari sampel tersebut didapatkan rata-rata gaji sebesar 7,5 juta dengan simpangan baku sebesar 1,2 juta. Nah, uji hipotesisnya dengan tingkat signifikansinya 5%. Jadi di sini hipotesis nolnya H0-nya rata-rata gaji karyawan itu 8 juta per bulan dan H-nya rata-rata gaji karyawan itu tidak sama dengan 8 juta per bulan. Jadi untuk menghitung nilai uji statistik Z score menggunakan rumus Z sama dengan rata-rata sampel dikurang nilai rata-rata populasi yang diasumsikan dibagi simpangan baku dibagi ukuran sampel. Oke. Setelah itu, jadi di sini nilai Z-nya itu 7.500.000 dikurang 8 juta dibagi 1 juta dibagi akar 30, yaitu sama dengan 1,8257. Jadi untuk menghitung nilai p-value dapat menggunakan tabel distribusi normal standar atau menggunakan kalkulator statistik. Jadi berdasarkan tabel distribusi normal ini, p-value untuk z-score-nya itu adalah min 1,82257 adalah 0,0686. Jadi kesimpulannya itu tingkat signifikansi yang digunakan 5% sehingga p-value yang diperoleh itu 0,6686 lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan. Jadi tidak dapat ditolak H0-nya bahwa rata-rata gaji karyawan itu 8 juta per bulan. Jadi kesimpulan yang diambil itu tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa klaim perusahaan tentang rata-rata gaji karyawannya salah. Setelah itu ada uji hipotesis tentang rata-rata populasi statistik T. Jadi uji hipotesis tentang rata-rata populasi ini itu digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata populasi dan rata-rata sampel. Ada beberapa jenis tentang rata-rata populasi ini, yaitu ada tes statistik yang akan dibahas. Jadi ini itu digunakan untuk ketika kita memiliki sampel yang relatif kecil, yaitu kurang dari 30 dan nggak tahu nilai sebenarnya dari simpangan baku populasi. Nah, ini melibatkan perhitungan statistik yang mengukur seberapa jauh rata-rata sampel kita dari rata-rata populasi dengan mempertimbangkan ukuran sampel dan variabel data. Tes statistik ini dihitung sebagai perbedaan antara rata sampel dan rata-rata populasi yang dihipotesiskan. Jadi setelah oleh karena itu sebagai statistik uji dari uji sampel kecil rata-rata populasi di sini itu menggunakan tes statistik. Namun perlu dipahami kalau kondisi yang diperlukan untuk uji hipotesis sampel kecil yang valid untuk M itu yaitu pertama sampel diacak dipilih dari populasi sasaran, kedua populasi di mana saja sampel dipilih memiliki distribusi yang mendekati normal. Untuk menghitung statistik uji dapat menggunakan menganalisis mesin dengan Minitab. Oke. Nah, di sini ada pemahaman konsep-konsep menengah tentang tes statistik dan tetes. Yang pertama itu, konsep-konsep menengah dan tes statistik adalah konsep
statistik yang berkaitan dengan penggunaan uji. Tes statistik untuk analisis data, beberapa konsep menengah, dan tes statistik yang perlu dipahami itu ada yang pertama H0, yang asumsi yang tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata sampel dan rata-rata populasi yang dihipotesiskan. Yang kedua itu ada hipotesis alternatif, yang ketiga ada signifikansi, yang keempat ada statistik uji atau tes statistik, yang kelima itu ada derajat kebebasan atau DF, yang keenam itu ada interval kepercayaan. Setelah itu contoh soalnya ada sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah rata-rata waktu proses produksi di departemen tertentu telah meningkat atau tidak. Nah, perusahaan sebelumnya itu mencatat rata-rata departemen untuk memproduksi itu adalah 60 menit dengan simpangan baku 10 menit. Perusahaan melakukan pengukuran kembali dengan mengambil sampel acak sebanyak 16 kali dan didapatkan rata-rata waktu proses produksi sebesar 65 menit dengan simpangan baku 12 menit. Uji hipotesis dengan tingkat signifikansi yang 5% itu, jadi pembahasannya itu adalah hipotesis nolnya itu 60 menit dan hipotesis alternatifnya itu adalah kurang dari 60 menit. Nah, ini itu pakai rumus di mana T sama dengan rata-rata sampel, yaitu di sini tadi 65 menit, dikurang nilai rata-rata populasi yang diasumsikan, yaitu 60 dibagi simpakan baku atau sampel, dibagi akar 16, yaitu ukuran sampelnya. Nah, di sini itu berarti hasilnya 2,67. Ya, jadi oke, yang terakhir itu ada 8,6 uji hipotesis sampel besar tentang proporsi populasi, yang yaitu sampel besar tentang proporsi populasi digunakan untuk menguji apakah proporsi populasi ini suatu karakteristik atau variabel sama dengan hipotesis yang diajukan. Jadi uji ini digunakan untuk ketika ukuran sampel besar, yaitu ketika jumlahnya itu lebih besar atau sama dengan 30. Nah, jadi dalam uji hipotesis sampel besar ini digunakan jika sampelnya itu lebih dari atau sama dengan 30. Nah, sebaliknya kalau misalkan metode baru lebih baik atau lebih buruk daripada metode saat ini, maka tingkat kegagalan lebih kecil atau lebih besar dari 20%, yaitu P tidak sama dengan 2. Nah, ya. Oke, ini contoh soalnya, yaitu sebuah lembaga penelitian ingin menguji klaim bahwa mayoritas warga suatu kota mendukung program pengurangan polusi udara. Lembaga tersebut mengambil sampel acak sebanyak 500 warga dari kota tersebut dan menemukan bahwa 350 diantaranya mendukung program tersebut. Uji hipotesis yang dengan tingkat signifikasi 5%, yaitu uh, kita dapat WHO-nya itu proporsi populasi yang mendukung program pengurangan polusi udara kurang atau sama dengan 0,5, H-nya itu lebih dari 0,5. Terus untuk menghitung nilai z-skornya, berarti Z sama dengan 0,07 dikurang 0,5 dibagi akar dari 0,5 dikali 1 dikurang 0,5 dibagi 500, itu sama dengan 7. Jadi untuk menghitung nilai p-value-nya itu dapat menggunakan tabel distribusi normal, yaitu berdasarkan tabel distribusi normal standar, nilainya itu sebesar 7 dan sangat kecil dan mendekati 0. Jadi kesimpulannya itu tingkat signifikasi yang digunakan adalah 5%, sehingga nilai p-value yang diperoleh itu sangat kecil dan lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, yaitu 0,05. Karena itu, uji hipotesis 0 H0 dapat ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup bahwa proporsi populasi yang mendukung program pengurangan polusi udara lebih besar dari 0,5. Supaya dapat digunakan untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam pengurangan polusi udara di kota tersebut. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Amanda. Yang selanjutnya ada 8.7 menghitung kesalahan tipe probabilitas. Kesalahan tipe 1A dapat dikontrol dengan pemilihan daerah penolakan untuk pengujian. Jadi ketika statistik uji jatuh ke daerah penolakan dan kami membuat keputusan untuk menolak, pada kesalahan tipe kedua dapat dihitung untuk pengujian hipotesis, di mana sebuah kota menguji pipa pabrikan untuk melihat apakah memenuhi persyaratan bahwa kekuatan rata-rata melebihi 2.400 pon per kaki linear. Umumnya tidak dapat dikendalikan. Untuk alasan itu, kami mengadopsi kebijakan penolakan H0 ketika statistik uji jatuh ke wilayah penolakan. Mengikuti perhitungan dari B untuk nilai tertentu dari parameter di HA, Anda harus menginterpretasikan nilai dalam konteks aplikasi pengujian hipotesis. Seringkali berguna untuk menginterpretasikan nilai A min B yang
dikenal sebagai kekuatan ujian sebagai alternatif tertentu. Katakanlah MA untuk rata-rata populasi. Artinya kekuatan 11 min B2 mengukur kemungkinan bahwa prosedur pengujian akan mengarah pada keputusan yang benar. Untuk nilai rata-rata tertentu dalam hipotesis alternatif, bahwa probabilitas melakukan kesalahan tipe 2 B berbanding terbalik dengan A, bahwa nilai B menurun seiring dengan nilai MA1 atau PA2 bergerak lebih jauh dari nilai hipotesis 0. Langkah-langkah untuk menghitung B untuk uji sampel besar tentang P. Yang pertama itu hitung dari nilai PN sesuai dengan batas wilayah penolakan. Yang kedua tentukan nilai dari PA hipotesis alternatif yang nilai dan B akan dihitung. Yang ketiga sketsa distribusi alternatif berpusat pada APA dan mengurangi area di wilayah penerimaan atau non penolakan. Mengikuti perhitungan dari B untuk nilai tertentu di parameter di HA, Anda harus mengimplementasikan nilai dalam konteks aplikasi pengujian hipotesis. Sejak B adalah probabilitas menerima hipotesis 0 ketika hipotesis alternatif benar dengan M sama dengan MA, 1 min B adalah probabilitas peristiwa komplementer atau probabilitas menolak hipotesis 0 saat alternatif HA per M sama dengan MA adalah benar. Artinya kekuatan 11 min B2 mengukur kemungkinan bahwa prosedur pengujian akan mengarah kepada keputusan yang benar. Untuk nilai rata-rata tertentu dalam hipotesis alternatif. Yang selanjutnya adalah 8.8 uji hipotesis tentang varian populasi. Meski banyak masalah praktis yang melibatkan inferensi tentang rata-rata populasi, terkadang menarik untuk membuat tentang varian populasi. Sebagai ilustrasi, pengawas kedai mutu di sebuah pabrik pegelangan mengetahui bahwa jumlah persis yang dikandung setiap kaleng akan berbeda-beda karena faktor-faktor tertentu yang tidak dapat dikendalikan yang mempengaruhi jumlah isian. Isi rata-rata per kaleng itu penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah variasi isi. Sejak pendistribusian diketahui, ketika dapat mengetahui besaran ini sebagai statistik dan dalam uji hipotesis untuk variasi populasi, kondisi yang diperlukan untuk uji hipotesis sampel besar yang valid untuk S2 itu yang pertama sampel acak dipilih dari populasi sasaran, yang kedua ada populasi dari mana sampel dipilih memiliki distribusi yang mendekati normal. Ingat untuk memberi nilai A di setengah untuk menentukan nilai C kuadrat kritis di daerah penolakan untuk uji dua sisi dari varian populasi. Tata cara melakukan uji hipotesis untuk S2 dalam contoh sebelumnya membutuhkan asumsi terlepas dari apakah ukuran sampel besar atau kecil. Kita harus mengasumsikan bahwa populasi di mana sampel dipilih memiliki distribusi normal perkiraan. Tidak seperti tes sampel kecil untuk berdasarkan statistik, sedikit sampai penyimpangan normalitas akan membuat X2 tes tidak valid. Contoh soalnya di sini seorang kontraktor mengklaim bahwa rumah di perumahan anggrek yang ia kerjakan 70% memanfaatkan alat pemompa udara panas. Setelah diambil sampel 15 rumah, didapat hasil bahwa hanya 8 rumah yang memiliki alatnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa H0 sama dengan 0,7 dan H1 tidak sama dengan 0,7. Jadi alfanya sama dengan 0,1. Uji hipotesisnya dua arah dengan N lebih kecil 30 sehingga memakai uji bionominal. Sedangkan daerah kritik ada di X lebih besar 14, X lebih kecil daripada 7. Jika dihitung dengan rumus maka akan didapat X hitung sama dengan 8. Jadi H0 ditolak karena hasilnya tidak ada di wilayah kritik. Nah, oke, berikut referensi yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.